Ya, karena sudah jam 8 kita dulu ya. Oke, ini sudah 37 ya. Oke. Buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, sebelum mulai malam ini berdoa dulu masing-masing, berdoa. Nah, berdoa selesai. Oke. Oke, karena ini pertemuan pertama, kan sudah tahu ya jadwalnya hari ini penalaran matematika. Nah, mungkin perkenalan. Iya, baunya kayaknya nggak masuk. Panjang nih. Oke, yang open mic bisa di mute terlebih dahulu ya, agar tidak mengganggu teman yang lain. Sebentar, Kak. Oke, kita mulai ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi, mungkin pertemuan hari ini penalaran matematika, mungkin perkenalan singkat dulu ya. Kemarin sudah perkenalan. Nah, oke, yang bisa on cam silakan boleh on cam. Oke, perkenalan singkat dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad. Oke, yang masih open mic mungkin bisa di mute terlebih dahulu ya, agar suaranya tidak mengganggu teman-teman yang lain. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Nur Ahmad Abrori, bisa dipanggil Kak Abror ya. Nah, mungkin saya akan menemani ya, sebenarnya saling belajar saja ya. Jadi bukan hanya mengajari, tapi mungkin saya juga sambil belajar juga, khususnya subtes penalaran matematika. Oke, saya nanti bergantian tutornya penalaran matematika itu dengan Kak Antoni ya. Kak Antoni, perkenalan singkat, mungkin saya kuliahnya pernah di Lampung dulu, Unila, kemudian setelah itu lanjut di UGM. Di chat ya, mungkin dari Lampung atau dari mana, ini kan online, mungkin dari yang saya asalnya dari Lampung. Nah, kebetulan sekarang masih berdomisili atau masih tinggal di Yogyakarta. Ya, yang berasal dari Yogyakarta mungkin bisa komentar, nulis di chat juga ya. Oke, mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Mungkin sekilas saja, yang kebanyakan bisa mungkin open mic sebentar, mungkin asalnya dari teman-teman, kayak nggak mungkin saya tanya satu-satu, jadi mungkin bisa komentar. Ada yang mungkin yang dari Jawa dulu lah, ada yang dari Jakarta, oh Bandung, oke, mungkin bisa komentar di chat ya biar lebih cepat. Nah, ini ada dari Bandung, Vinka. Yang lain mungkin bisa, oh ada Surabaya.
Oke, Bali, Sidoarjo, Bandung, Bogor, Sidoarjo, Surabaya, Bogor, Semarang. Oh, banyak kan di Jawa ya. Ada yang dari Sumatera nggak? Oh, dari Lampung siapa ini? Caisya. Oh, mungkin saya tanya Caisya, Caisya dari mana Lampungnya? Atau dari SMA mana kalau berkenan? Silakan Caisya. Medan. Oh, dari Sumatera Batam juga. Caisya, Caisya Lampungnya dari mana, Caisya? Oh, Lampung Timur. Kalau boleh tahu SMA mana? SMA mana? Saya mungkin tahu. Oh, SMA-nya di Jawa. Oke, oke. Oh, berarti yang dari Sumatera tadi ada dari Medan sama dari Batam. Oke. Oh, Caisya dari Lampung Timur tapi SMA-nya di Jawa. Oke, kita mungkin bisa mulai terlebih dahulu. Nah, saya izin share screen ya. Ya, mungkin karena ini sambil memulai dan pertemuan pertama mungkin lebih enaknya kita coba mungkin apa game terlebih dahulu ya, mungkin agar sambil saling biar nggak canggung terlebih dahulu lah. Mungkin saya bentar ya. Nah, ini game dari yang saya ambil dari ya pembelajaran online juga dari Kuiper, tapi ya tidak apa-apa. Ini semacam tebak logo ya. Ya mungkin ada yang sudah pernah. Nah, kalau yang sudah pernah ya tidak apa-apa nanti bisa mengulang. Nah, sebentar ya lagi loading. Oke, sambil menunggu loading PowerPoint dari saya, nah, sambil menunggu ini kan pembelajarannya online ya. Ya, gimana caranya agar hasilnya nanti maksimal? Ya, mungkin ya dikondisikan bagaimana caranya agar belajarnya bisa fokus, bisa konsentrasi, dan bisa efektif seperti pembelajaran offline ya. Walaupun terbatas karena saya juga nggak mungkin mengawasi satu-satu atau mengingatkan kalian satu persatu terus menerus. Nah, jadi ya kondisikan seperti belajar di kelas lah. Jadi saling mengingatkan. Misalkan ada yang dia open mic tapi mengganggu ya silakan nanti diingatkan. Misalkan pas pembelajaran kan saya tidak bisa konsentrasi mengingatkan terus menerus. Nah, jadi kemudian kalau ada yang kurang jelas langsung ditanyakan ya. Karena saya juga tidak tahu kalau kalian nggak paham atau gimana, kalau kalian nggak raise hand atau nggak open bertanya ya saya juga tidak tahu. Jadi ya silakan bertanya. Kalau boleh malah misalkan kalian ada soal yang sulit misalkan, nah, mungkin bisa dibahas juga jika ada waktu yang cukup juga bisa dibahas. Oke, kita lanjut. Nah, ini cukup menebak logo pada gambar yang disediakan ya. Ini logonya logo perusahaan, nanti terakhir juga bisa logo kampus. Nah, mungkin yang yang bisa menjawab bisa komen di chat saja ya biar tidak terlalu berisik. Oke, oke, oke. Ya, bisa yang bisa menjawab bisa langsung komen di oke ya benar ya. Apa yang pertama siapa tadi? Oh, Lasmi Kamila. Ya, ini logo Dana ya. Mungkin banyak yang udah punya akun Dana. Oke, lanjut ya. Ya, benar. Banyak benar Dana ya. Hmm, ya, benar Dana ya. Oke, berarti sudah banyak yang tahu juga. Oke, lanjut. Selanjutnya ini yang sering bepergian mungkin silakan. Oh ya, oke.
Oh, ada yang Grab ini. Grab logonya apakah hijau? Ya, Grab logonya nggak seperti ini ya. Grab logonya tidak hijau warnanya. Oke, lanjut. Ini Gojek ya, benar. Lanjut. Selanjutnya, oke ya benar ya, Pertamina. Oke, banyak yang benar. Oke, ya lanjut. Oke, Pertamina. Selanjutnya, nah, lanjut ini mirip. Ada yang Twitter nih, Traveloka atau Twitter nih. Nah, Twitter agak berbeda ya. Ya, Traveloka ya benar. Twitter udah ganti X ya. Ya, tapi Twitter juga dia ini kan burung walet ya. Nah, kalau Traveloka, nah kalau Twitter itu logonya surat ya. Jadi beda, hampir mirip memang, tapi berbeda. Oke, lanjut. Benar, Traveloka ya. Lanjut. Amazon Prime. Oke, Amazon. Nice. Oke, selanjutnya agar lebih cepat mungkin tidak usah chat lah. Langsung open mic aja ya. Yang bisa langsung jawab, nah, langsung open mic. Nanti satu aja yang jawab. Lanjut. Bentar. Nah, ini mungkin agak familiar, tapi mungkin saya juga nggak tahu nih kalau ya makan Padang tapi apa? Mau makan Ayo, ada Padang. yang mau jawab? Ya, tapi apa? Gambar Pak. Nggak tahu. Yang orang Padang ini saya juga nggak tahu. Restoran sederhana, Apa? Oh ya, siapa nih yang restoran sederhana masakan Padang. ya, yang siapa yang jawab nih? Intan. Oh, Intan. Oke, tepuk tangan benar Intan. Oh ya, benar ya, rumah makan sederhana. Oke, Intan apakah orang Padang, orang Minang bukan? Orang Cimahi. Ada rumah makan sederhana juga di Cimahi. Ada. Oke. Oke, lanjut ya. Pokoknya yang bisa jawab langsung aja open mic, biar saya nggak perlu lihat chat. Oke, lanjut yang ini logo sekolah Al-Azhar. Al Azhar. Siapa yang jawab ini? SMP Islam Al Azhar Kak. Oh, nggak harus SMP, Al Azhar. Oke, yang jawab siapa tadi? Kayaknya perempuan tadi yang pertama. Siapa tadi? Oke, benar Al Azhar ya. Tadi nggak tahu siapa yang jawab tadi. Ya benar Al Azhar ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang logo kampus. UI. 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 Nah, ada yang mau ke UI, semoga bisa masuk sesuai jurusannya. Oke, lanjut. Hmm. Oke, lanjut. Empat. Unpad. Empat. Empat ya. Ini yang mau, nah, terutama yang Bandung atau Jawa Barat kebanyakan kalau nggak Unpad, ITB ya, atau UPI ya. Oke, lanjut. Ganesha. ITB. Ganesha. Ganesha. Operator. Ganesha ini ya. Selanjutnya ini satu Kuiper. belajar ya. Kuiper. Ini saya ngadopsi gamesnya ini dari Kuiper nih. Nah, ya tadi. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua, berarti masih konsen dan semangat untuk memulai belajar. Oke, kita lanjutkan ke materi. Saya stop share terlebih dahulu. Hmm.
Bentar. Bentar ya. Nah, oke ya. Ini karena ini pertemuan pertama, kebanyakan penjelasan pengantar awal mengenai subtes penalaran matematika ya. Nanti kalau ada waktu yang cukup nanti membahas beberapa latihan soal. Oke, kebetulan di sini soalnya belum saya cantumkan di PPT, nanti saya tambahkan. Karena nanti menyesuaikan dengan waktu yang tersisa ya. Oke, penalaran matematika. Nah, oke, sebelum ke penalaran matematika mungkin saya nanti menjelaskan sekilas ya. Oke, ini today's outline. Nanti apa yang kita bahas hari ini. Ini ada pertama pengenalan subtes penalaran matematika ya. Penalaran matematika itu apa? Sebenarnya di website SNBT yang baru itu PNMB itu di website resmi itu sudah lengkap ya. Jadi bisa dibaca di situ lebih jelas dan lebih rinci, nanti bisa dibaca menjelaskan secara singkat saja. Kemudian tujuan umum pembelajaran. Nah, kalau penalaran matematika itu tujuan materinya tuh kebanyakan membahas apa sih? Kemudian materi dan jenis soal. Nah, materinya dan jenis soalnya tuh tipenya seperti apa. Kemudian strategi menjawab soal penalaran matematika. Nah, kemudian yang terakhir latihan soal pengantar penalaran matematika. Nah, dengan nanti waktu yang tersisa, mungkin setidaknya bisa mencoba menjawab beberapa soal. Oke, lanjut. Nah, kita lanjutkan ya. Penalaran matematika. Nah, ini salah satu bagian dari tes literasi ya. Kan kalau SNBT itu ada 2 bagian tes. Nah, 2 bagian tes itu apa? Pertama tes potensi skolastik, yang kedua tes literasi. Ya, nanti tes potensi skolastik itu ada 4 macam, ada 4 subtes. Kemudian tes literasi itu ada 3 subtes juga ya. Nah, tes literasi itu ada 3, yaitu literasi bahasa Indonesia, kemudian literasi bahasa Inggris. Nah, yang terakhir ada penalaran matematika. Nah, penalaran matematika itu hampir mirip dengan pengetahuan kuantitatif. Jadi nanti jika subtes yang materi pengetahuan kuantitatif itu sebenarnya hampir mirip atau boleh dibilang sama ya. Nah, jadi karena nanti mungkin pertemuannya juga terbatas, nanti bisa saling melengkapi. Jadi materi pengenalan matematika sama pengetahuan kuantitatif itu bisa saling melengkapi. Tapi yang membedakan itu tipe soalnya ya, karena kan berbeda tes. Kalau pengenalan matematika itu lebih menekankan atau ditambahkan dengan aspek literasinya. Nah, sedangkan kalau pengetahuan kuantitatif itu tidak terlalu ditekankan aspek literasinya, atau sesimpelnya itu teksnya lebih pendek lah. Jadi lebih fokus ke kemampuan matematikanya. Tapi kalau pengenalan matematika itu ditambahkan dengan aspek literasi. Oke, mungkin bisa saya jelaskan sekilas. Ini berdasarkan website resminya ya, website resmi SNBT. Itu berdasarkan dokumen asesmen kompetensi minimum Kemendikbudristek tahun 2022 mengenai numerasi. Penalaran matematika itu kemampuan individu melakukan penalaran secara matematis yang ditunjukkan dengan kemampuan dalam merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan permasalahan atau informasi yang melibatkan aspek kuantitatif. Nah, proses yang melibatkan literasi matematika
memiliki beberapa elemen pendukung, prosedur, fakta, dan alat. Elemen-elemen ini dipakai untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang membedakan dengan pengetahuan kuantitatif ya. Nah, jika pengetahuan kuantitatif itu murni kemampuan matematikanya yang diukur. Nah, tapi kalau pengenalan matematika biasanya aspek literasinya itu difokuskan untuk menjelaskan fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Jadi makanya mungkin kalau pengenalan matematika nanti ada acuan teksnya. Jika bisa teks, bisa diagram, bisa tabel, bisa grafik, dan seterusnya. Individu yang memiliki pengenalan matematika cenderung akan mampu membuat keputusan yang tepat berdasarkan pada pengenalan yang sistematis, analitis, dan logis. Nah, jadi itu setelah ini berdasarkan website resmi, subtes pengenalan matematika ini salah satu subtes dalam tes literasi dengan total 20 soal. Nah, dengan waktu 42,5 menit. Jadi waktunya juga lebih banyak daripada pengetahuan kuantitatif. Nah, mungkin ini karena dia teksnya ada acuan teksnya, jadi mungkin lebih panjang. Nah, kemudian skor pengenalan matematika itu berkisar antara 240 sampai 1000. Jadi sama kalau skor maksimalnya antara pengenalan matematika sama pengetahuan kuantitatif itu 1000. Oke, kemudian itu. Nah, ini skor aman pengenalan matematika. Tergantung dengan prodi atau kampus yang dituju ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian ada kenalan, misalkan kakak tingkat atau saudara atau teman atau tetangga yang lolos ke kampus, misalkan kalian ada yang mau masuk ke depan atau ada yang mau masuk jurusan arsitektur atau akuntansi dan seterusnya. Nah, kan berbeda-beda. Nah, kalau bisa itu ada kenalan atau saudara yang emang kuliah di situ. Kemarin SNBT, nah, terutama yang lolosnya lewat tes tertulis ya. Nah, itu skornya berapa? Nah, itu seenggaknya memberikan gambaran. Nah, kemudian gambaran lain juga bisa cek di website SNBT itu bisa coba saya cek SNB ini sekarang namanya BPP, BP3 Kemdikbud ya. Nanti silakan di browsing. Nah, itu website resmi mengenai jalur SNBT dan SNBP ya. Di situ ada berbagai kampus. Nah, kalian bisa lihat daya tampung dari tahun sebelumnya sama tahun sekarang. Itu untuk mengecek keketatan persaingan ya. Jadi biasanya kalau keketatan persaingannya semakin ketat, itu berarti kemungkinan poin yang diperoleh harus lebih tinggi. Nah, yang lebih aman ya kalau bisa ya paling minimal 600 atau kalau bisa 700 itu mungkin peluangnya makin besar. Atau peluang paling minimal ini di sini rata-rata nih 500. Nah, jadi 500 itu poin standar lah yang harus dipenuhi. Jadi kalau kurang dari 500 ya mungkin masih bisa lolos tapi peluangnya sangat kecil. Nah, poin dasarnya, poin standar itu 500. Nah, kalau bisa ya lebih tinggi dari itu atau jauh lebih tinggi. Nah, kemudian itu ya, itu mengenai skor. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini tujuan umum pembelajaran. Nah, kalau pengenalan matematika itu lebih fokusnya kemana sih? Nah, ini hampir mirip dengan tadi saya bilang pengetahuan kuantitatif ya. Nah, kuantitatif, nah terus cenderung jikalau pengenalan matematika itu sebenarnya kemampuan matematikanya sebenarnya matematika dasar ya. Jadi sebenarnya lebih mudah kalau matematikanya. Nah, tapi yang membuat dia sulit apa? Dia ada literasinya. Jadi kelihatan teksnya panjang. Nah, jadi lebih membuat dia malas membaca atau kayak oh kok teksnya panjang ya. Jadi kayak kelihatan sulit itu. Udah teksnya panjang, harus ngerjain matematikanya. Jadi kayak membuat tidak semangat atau kurang termotivasi untuk menjawab.
bedanya sama literasi yang lain, literasi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu kan murni teks ya. Jadi teksnya panjang segala macam. Nah, kalau penalaran matematika itu ada teksnya tapi dia soalnya tentang penalaran matematika. Nah, jadi digabungkan antara literasi dengan matematika dasar. Tapi sebenarnya matematikanya nggak sesulit atau nggak semendalam seperti pengetahuan kuantitatif ya. Pengetahuan kuantitatif itu murni kemampuan matematika, dan biasanya kalau pengetahuan kuantitatif itu matematika dari SD ya, SD sampai SMP, SMA itu semuanya mencakup. Tapi kalau penalaran matematika sepengetahuan dan sepengalaman saya, walaupun tipe setiap tahun kadang berubah, itu sepengalaman saya penalaran matematika itu matematikanya kebanyakan ya mungkin SD SMP lah, basic. Nah, mungkin ada materi SMA tapi lebih banyak SD SMP, cuman dikemas dalam bentuk literasi teks. Nah, itu yang mungkin lebih tantangannya lebih lebih sulit ya. Nah, karena itu waktunya lebih banyak karena dia perlu pemahaman teksnya. Ya, pemahaman terhadap saya matematika dasar, berarti ini matematika dasar, kemudian berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan soal matematika. Kemudian membiasakan peserta dengan pola soal UTBK, subtes penalaran matematika untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Nah, jadi lebih ditekankan itu seperti ini tujuan pembelajaran dari subtes penalaran matematika ya. Oke, kemudian kita lanjutkan materi dan jenis soal. Nah, ini sebenarnya nggak saya bahas detail di sini. Nah, biasanya dia setiap tahun tuh bisa jadi tipe soalnya bertambah atau berkurang. Nanti bisa dibaca kembali di website resminya. Ini mungkin sebagai gambaran sesuai pengalaman yang pernah saya alami. Ada pilihan ganda, kemudian ada pilihan ganda majemuk, kemudian isian singkat. Nah, ini isian singkat mungkin ini baru ya, baru tahun lalu atau baru beberapa tahun itulah. Jadi ada isian singkat, walaupun nggak banyak ya, mungkin atau satu atau dua soal mungkin. Jadi ada pilihan ganda, kalau pilihan ganda itu kan yang sering ya, ada pilihan ganda, ada A, B, C, D, kemudian jawabannya cuma satu atau tunggal. Nah, pilihan ganda ini sebenarnya ada beberapa macam nih. Ada pilihan ganda yang dia pernyataan tentang kecukupan. Nah, tentang kecukupan itu misalkan ada tipe soal yang seperti ini. Misalkan ada dua pernyataan. Nah, ada dua pernyataan tambahan. Nah, apakah salah satu atau keduanya cukup untuk menjawab pertanyaan? Mungkin yang pernah atau sudah beli buku tentang SNBT, ini pernah tahu lah tipe soal ini. Keduanya cukup atau tidak cukup untuk menjawab pernyataan, atau keduanya tidak cukup. Nah, ini tentang kecukupan. Jadi ada suatu pertanyaan, kemudian ada dua pernyataan tambahan. Nah, pernyataan satu dan pernyataan dua. Nah, apakah hanya cukup satu tambahan pernyataan atau harus keduanya atau malah dua-duanya tidak cukup. Nah, itu tetap dikemas dalam soal ABCD, atau bisa juga dia biasanya ada 4 pernyataan. Nah, dari 4 pernyataan itu ada yang benar, ada yang salah. Nah, kemudian di pilihan A, B, C, D itu menentukan manakah pernyataan yang benar. Apakah semuanya benar atau hanya 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Itu ada pilihan jawabannya. Nah, itu kalau pilihan ganda. Pilihan ganda itu jawabannya tunggal ya. Kemudian pilihan ganda majemuk. Nah, pilihan ganda majemuk itu ada juga, walaupun mungkin tidak sebanyak pilihan ganda yang jawabannya tunggal ya. Ini jawabannya bisa lebih dari satu. Jadi misalkan pilihannya ada A, B, C, D, E. Nah, mungkin bisa jadi jawabannya ada 2, ada 3, dan seterusnya. Biasanya dia manakah pernyataan yang benar. Nah, itu biasanya ada lebih dari satu jawaban. Nah, biasanya ada infonya di soal biasanya. Jawaban lebih dari satu itu biasanya ada infonya. Kemudian bisa juga pilihan ganda menyambung itu dia ada beberapa pernyataan, kemudian kalian menentukan
apakah pernyataan itu benar atau salah. Nah, jadi pilihan ganda majemuk itu bisa juga poin benar salah ya. Jadi dia dalam satu konteks soal itu sekaligus ada 5 pernyataan. Nah, dari 5 pernyataan itu menentukan pernyataan 1 benar atau salah, pernyataan 2 benar atau salah, dan seterusnya. Nah, itu pilihan ganda majemuk ya. Nah, kemudian yang isian singkat, nah, kalau isian singkat itu nggak ada pilihan jawabannya sama sekali. Nah, jadi kalau soal isian singkat ya nggak bisa milih random ya. Jadi nggak, aspek keberuntungan ya tidak bisa digunakan di sini ya. Nah, jadi dia hanya melengkapi isian yang rumpang atau yang kosong pada soal tanpa pilihan jawaban. Nah, kalau yang lain kan pilihan ganda kan bisa, ya bisa nggak bisa kan, maksudnya waktunya tinggal sedikit kan tetap harus mending dijawab kan. Nah, begitu juga pilihan majemuk atau benar salah kan tetap bisa diklik nih, benar atau salah, atau oh ini yang benar yang mana ya, tinggal random aja bisa. Tapi kalau isian singkat kan, kalau kita tidak memahami soal kan tidak mungkin menjawab kan. Nah, jadi setiap tipe soal itu berbeda penyelesaiannya. Jadi untuk lebih detail nanti bisa dibaca di website resmi. Biasanya mungkin ada tipe soal yang baru kayak seperti isian singkat ini, setahu saya sebelumnya tidak ada nih. Nah, tapi mulai ada soal isian singkat. Nah, jadi kemudian saya lanjutkan ya. Nah, kemudian sekarang materi dan jenis soal. Nah, ini materi soal. Nah, materi soalnya apa aja? Nah, ini saya bilang tadi mirip dengan pengetahuan kuantitatif. Nah, bedanya di sini ada literasi teksnya. Nah, mungkin saya jelaskan sekilas terlebih dahulu. Ada bilangan. Nah, ini paling yang digunakan itu bilangan. Nah, jadi teks itu biasanya, terutama yang paling penting di sini digunakan untuk semua soal pengenalan matematika itu pengetahuan mengenai operasi hitung bilangan. Nah, bilangan kan ada 2, coba. Bilangan, coba dulu ketika SD itu bilangan belajarnya dari awal itu kan pertama bilangan bulat terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu baru pecahan. Nah, itu menurut saya yang paling penting untuk pengenalan matematika itu pertama paham bilangan bulat dulu sekaligus operasi hitungnya, kali bagi tambah kurang, sama pecahan. Pecahan itu ada pecahan sama operasi hitungnya. Nah, pecahan itu ada desimal, pecahan biasa, pecahan campuran, persen. Nah, itu harus clear terlebih dahulu. Karena hampir di setiap teks itu pasti menggunakan hitungan dasar itu. Jadi jangan sampai kalian itu bisa mengerjakan materinya, tapi salahnya tuh karena kurang paham menghitung. Oh, kalau pecahan, oh saya lupa cara ngitung penjumlahan pecahan gimana ya, atau pembagian pecahan gimana. Nah, itu yang paling penting dalam materi bilangan itu. Jangan sampai itu difahamkan terlebih dahulu materi bilangan bulat sama pecahan sekaligus operasi hitungnya, kali bagi tambah kurang. Nah, kalau ngerasa memang belum ngerti ya mungkin bisa bertanya, atau kalau misalkan malu bertanya di forum mungkin bisa bertanya lewat WA atau lewat chat Zoom ini boleh juga, atau kalau nggak cukup waktunya kan nggak memungkinkan bisa chat di WA saya, tidak apa-apa juga. Karena yang paling penting di pengenalan matematika sama pengenalan kuantitatif itu ya nanti apa, sayang sekali misalkan kalian bisa materi-materi yang sulit tapi salahnya hanya gara-gara hal-hal yang dasar kan, hitungan dasar. Kemudian pola bilangan itu nanti bisa dibaca sendiri ya. Kemudian aljabar itu fokusnya pada variabel. Nah, jadi variabel itu huruf lah simpelnya. Nah, di materi ini ya, lumayan banyak sepertinya. Nah, cuman karena ini materinya banyak, ini dibagi antara pengenalan matematika sama pengetahuan kuantitatif ya. Kemungkinan nanti tidak dibahas secara detail semua dengan pertemuan yang terbatas. Nah, tapi ya yang dibahas, seingat saya nih ya, fungsi, persamaan garis lurus, itu kemudian matriks itu dibahas, kemudian fungsi juga ada, nanti bangun ruang, bangun datar, garis dan sudut ini ada, nah dan seterusnya. Intinya mungkin ada beberapa materi yang
mungkin tidak dibahas secara detail, hanya diberikan latihan soal saja. Nah, kemudian geometri dan pengukuran. Nah, kalau geometri dan pengukuran itu fokusnya itu dia dimensi ya, ada bidang 2 dimensi, ada 3 dimensi. Kalau 2 dimensi itu kan bangun datar, kemudian ada bangun ruang. Nah, kemudian yang lebih sederhana itu ada garis dan sudut. Nah, garis dan sudut ini juga nanti dipelajari secara khusus, ada bangun ruang juga. Nah, jadi kalau geometri itu bisa memahami gambar ya. Jadi kalau geometri atau pengukuran itu dia tentang satuan ya. Misalkan ada debit, misalkan ada skala. Nah, itu kan ada satuan-satuannya, ada meter, satuan panjangnya ada meter, berat itu misalnya kilogram. Debit itu berarti ada satuan volume, ada liter dan seterusnya. Nah, dan itu nanti bisa dipelajari lebih detail. Nah, intinya kalau geometri atau pengukuran itu yang lebih penting itu memahami gambar. Jadi misalnya bangun datar nih ada persegi, persegi panjang, dan seterusnya. Nah, persegi panjang, segitiga. Kalian paham? Oh, bentuknya, oh kalau persegi panjang gimana sifat-sifatnya. Ada misalkan belah ketupat. Nah, jangan sampai ketukar. Misalnya belah ketupat, nggak tahu bedanya sama layang-layang apa. Nah, itu ya. Kemudian bangun ruang juga gitu. Ada bedanya limas dengan bola atau kerucut dengan tabung. Nah, itu penting karena geometri itu pemahaman visual ya, visual ruang karena dia terkait dengan dimensi. Jadi kalau nggak tahu gambarnya atau nggak bisa gambar, nah itu kemungkinan sulit untuk memahami materi geometri. Apalagi dia dikemas dalam bentuk soal cerita. Kemudian yang terakhir itu data dan ketidakpastian. Nah, data itu simpelnya mungkin kalau kalian itu statistika lah. Jadi misalkan diagram itu ada tabel, grafik, diagram, diagram lingkaran, diagram batang. Jadi statistika yang pernah dipelajari kayak rata-rata, min, median, modus itu sering dibahas dalam materi ini. Kemudian ketidakpastian itu kalau di SMP mungkin sudah pernah belajar itu tentang peluang ya, kaidah pencacahan. Nah, itu tentang kaidah pencacahan dan peluang. Oke, mungkin saya tanya terlebih dahulu. Kalau kaidah pencacahan dan peluang ini kan kelas 12 semua. Apakah sudah memperoleh materinya semua atau belum? Kaidah pencacahan itu nanti ada kaidah perkalian, kaidah penjumlahan, kemudian ada permutasi kombinasi. Mungkin bisa komen di chat. Peluang udah Kak, tapi awal banget. Udah, yang lainnya gimana? Apakah sudah semua atau banyak yang belum? Nah, mungkin ini yang kaidah pencacahan berarti permutasi kombinasi sahabat tadi Fatur Rahman belum berarti. Pencacahan itu permutasi kombinasi. Nah, kalau belum, nah nanti sebenarnya nanti materi-materi yang belum dibahas sebenarnya bisa dibahas kalau ada waktu sisa. Cuma kalau nggak ada waktu sisa itu menyesuaikan dengan waktu ya. Jadi mungkin ada beberapa yang tidak dibahas detail kayak misalkan kaidah pencacahan sama peluang ini mungkin hanya disisipkan nih. Jadi ya mungkin bisa dipelajari sendiri ya. Oh, ini banyak yang belum ya. Kombinasi permutasi udah tapi belum paham banget. Oke. Nah, itu ya. Jadi itu sebagai gambaran ya. Nah, intinya kalau materi materi penalam matematika sebenarnya hampir mirip dengan pengetahuan kuantitatif. Cuma lebih penting itu konsep matematika dasarnya ya. Nah, yang lebih penting itu memahami bacaan teks. Jadi saran saya karena ini penalam matematika lebih ke literasi, menurut saya lebih mending membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Jadi misalkan soalnya ini tentang apa, baru mengacu ke teksnya. Karena kalau membaca teksnya nanti kepanjangan waktunya. Jadi fokus membaca pertanyaan terlebih dahulu. Oke, itu mengenai materi soal ya. Dan saya lanjutkan. Nah, ini strategi menjawab penalaran
soal penalaran matematika. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin saya ini karena pengenalan lebih penting, coba saya ingin ada beberapa orang yang menjawab. Menurut kalian matematika itu salah satu mapel yang sulit atau biasa aja atau sedang-sedang aja atau gimana coba? Saya pengen testimoni satu atau dua orang lah, susah banget. Mungkin ada yang mau, lah, testimoni satu atau dua orang lah open mic ya, biar ini nanti mempengaruhi ya, karena ini pertemuan awal itu lebih penting itu tentang tentang pola pikir, mindset, atau kalian tuh tentang matematika tuh gimana sih sebenarnya gitu. Coba ada yang bersedia, coba satu atau dua, coba bisa raise hand atau langsung open mic gak apa-apa. Coba yang bersedia, nggak usah malu-malu, ini pertemuan pertama kan. Nah, kalau malu-malu besok malu bertanya malah nggak bisa maksimal belajarnya. Coba salah satu atau kalau saya tunjuk malah nggak bagus ya, sulit. Oke. Ada yang mau sukarela, coba satu atau dua orang. Ayo. Menurut saya seru, tapi tergantung yang menjelaskan. Oke. Nggak ada yang mau resen ini. Coba satu aja lah, minimal satu ya. Oke, kalau belum ada ya sudahlah, kita lanjutkan ini dulu. Ayo, harapannya saya ya minimal satu orang lah ya. Nanti ini sangat karena tentang pola pikir, kalau nganggapnya dia sulit ya wajar ya. Saya juga menganggap kan, misalnya saya minat atau sukanya di matematika nih, mapel yang lain kan saya juga ngerasa nggak bisa. Nah itu wajar, tapi karena itu untuk tes kan, setidaknya gitu, walaupun kita tidak terlalu suka atau ngerasa kesulitan, berarti gimana nih caranya biar setidaknya saya bisa, poinnya tuh bisa ya, bisa memenuhi standar minimal untuk lolos tuh gimana caranya kan. Nah itu sangat penting menurut saya. Yang on mic itu Kak, yang on mic siapa tadi? Siapa? Panca siapa? Yang on mic siapa? Saya nggak tahu. Ayo bisa resen atau sambil saya jelaskan ya, nanti saya tagih lagi yang mau open mic siapa. Atau cerita lah, maksudnya saya kalau di kelas maksudnya matematika nggak ngerti atau gimana. Nah itu nanti mempengaruhi, karena pokoknya pikiran kita di awal itu akan mempengaruhi. Mau kalian belajar gimana pun berulang-ulang, kalau mindset macam saya nggak bakal ngerti nih, nah itu akan sulit juga. Oke, nanti saya tagih lagi ya. Saya jelaskan dulu strategi menjawab soal penalaran matematika. Nah, pertama baca dan pahami jenis soal PM. Nah, jadi jenis-jenis soal PM itu gimana? Tadi kan udah sedikit dijelaskan ya. Kemudian terutama bedakan sama PK. Nah, agar kalian bisa ya materinya itu sama. Nah, cuma kalian harus tahu bedanya. Kalau PM itu lebih ke literasi nih. Nah, ada teksnya. Biasanya kalau PM itu ada satu acuan teks, biasanya untuk beberapa soal. Biasanya satu teks dia untuk 3 soal misalkan. Nah, itu dia bedanya. Kalau pengetahuan kuantitatif itu fokus satu soal ya sendiri-sendiri. Nah, begitu, jadi bedakan ya. Nah, kemudian yang kedua, kuasai matematika dasar yang sering digunakan dalam PM. Nah, terutama paling penting ya matematika dasar yang sudah saya bilang tadi, operasi hitung dasar. Bilangan bulat, bilangan pecahan, kali bagi tambah kurang. Karena yang paling sering digunakan di PM ini biasanya dia operasi hitung dasar. Jadi biasanya kalau dia diagram, biasanya ada persentase, cara bagi, cara ngurangin, dan seterusnya. Jadi biasanya kalian memahami teks, nah tapi dia ditambah dengan hitungan dasar. Jadi yang ngerasa misalkan matematika dasar, operasi hitung dasar terutama ya, bilangan bulat, bilangan pecahan,
Misalnya bilangan pecahan tuh bingung, oh ini persentase, desimal, ini cara bagi, cara ngali itu masih sering selip atau salah. Nah, silakan diperbaiki berarti. Kemudian menguasai membaca soal dengan cermat. Nah, sebenarnya semua soal itu harus dibaca dengan cermat ya. Cuma kalau penalaran matematika ini kan dua hal digabungkan jadi satu. Jadi ada literasi teksnya, tapi dia di, dia diuji kemampuan matematikanya. Nah, jadi harus lebih cermat lagi. Nah, ya, jadi lebih cermat membaca soal. Kemudian menerapkan 4 tahap pengerjaan soal. Nah, pertama kan dia rumuskan bacaan soal. Nah, dia ada pertanyaan. Nah, intinya tuh apa sih sebenarnya? Nah, biasanya nih kendala untuk setiap murid nih. Biasanya kalau soal cerita, kalau soalnya dia langsung hitungan dikali apa dia bisa. Nah, tapi setelah menjadi soal cerita, ini soalnya diapain. Nah, itu kendala yang perlu dilatih berarti ya kalau merasa terkendala kalau soal cerita. Sebenarnya soalnya tuh simple, tapi karena menjadi soal cerita itu menjadi rumit atau sulit. Nah, itu gimana biar setidaknya itu tidak menjadi kendala yang sangat signifikan ya. Nah, kemudian gunakan kemampuan matematika untuk menyelesaikan masalah. Nah, kendala itu yang pertama tadi. Kalau bacaan soal pertanyaannya tuh intinya tuh nggak tahu, ini apa ya, intinya apa ya. Nah, gimana mau ngaitkan dengan matematikanya kan. Nah, itu yang perlu dilatih ya. Kemudian interpretasikan hasilnya, kemudian dicek kembali atau evaluasi apakah hasilnya masuk akal apa enggak kira-kira. Nah, itu tapi hal ini tuh sangat tergantung sama banyaknya latihan soal ya. Nah, sering melatih atau enggak. Karena menjawab soal cerita atau berbasis teks yang apalagi teksnya agak panjang itu memang perlu membiasakan. Beda dengan soal matematika langsung kalau langsung dikali ditambah atau soalnya to the point tapi mungkin bisa langsung dikerjakan walaupun tergantung materinya bisa enggak. Tapi kalau soalnya dia ada teks atau cerita ya kan kita perlu memahami teksnya terlebih dahulu kan. Oke, lanjut. Kemudian kemudian selanjutnya yaitu fokus pada konteks pertanyaan. Nah, ini yang lebih penting sebelum karena teksnya panjang nih untuk menghemat waktu itu fokus pada konteks pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, jadi pertanyaannya itu apa sih? Misalnya pertanyaannya, biasanya saya kalau penanganan matematika itu mengerjakan soal yang lebih simpel atau sederhana. Jadi misalkan nih, kalau soalnya ini misalkan dia tentang diagram nih. Misalkan pertanyaannya misalkan jumlah misalkan tentang total panen misalnya jumlah panen yang peningkatannya lebih signifikan. Nah, itu kan lebih mudah dilihat tuh. Tinggal lihat diagramnya mana yang dia meningkat tajam. Nah, itu bisa lebih mudah lihat. Jadi kalau saya fokus pada pertanyaan, kemudian saya lebih mudah atau lebih dahulu menjawab soal-soal yang lebih simpel. Nah, soal yang kalau yang lebih kompleks atau lebih rumit itu yang waktunya lebih lama itu apa contohnya? Misalkan nih, soal tentang benar salah. Nah, itu lebih lama. Misalkan nih, manakah pernyataan yang benar? Nah, kalau pilihannya A, B, C, D, E kan kita harus ngecek semua pernyataan. Nah, itu kan lebih lama. Nah, kalau soalnya itu harus ngecek setiap pilihan A, B, C, D, E, nah itu biasanya saya ngerjakan terakhir. Nah, intinya kerjakan soal yang lebih simpel dan lebih butuh waktu sedikit untuk menjawab. Nah, itu kemudian gunakan strategi pemecahan masalah. Nah, ini untuk memecahkan masalah itu tipe setiap orang tuh beda-beda. Ada yang dia membuat gambar atau membuat sketsa, buat diagram, menggunakan pola atau uji coba atau coba satu-satu dan seterusnya. Nah, itu menyesuaikan dengan kalau menggambar biasanya dia kalau terkait dengan bangun datar atau bangun ruang. Ya, kenapa perlu membuat sketsa? Karena kalau soal cerita kita bingung ini gimana enggak agak sulit dibayangkan lah. Jadinya gimana caranya strategi kalian untuk mengerjakan
agar soal yang kelihatan panjang atau rumit itu menjadi lebih sederhana atau lebih mudah dibahas lah. Nah, kemudian yang ketujuh itu buku pengerjaan. Nah, ini sekali lagi untuk bisa mengoptimal ini sering lah soal. Jadi kita tahu, oh ini soalnya lebih cepat dikerjain nih. Oh soal yang nah, itu harus paham soal. Nanti kalau kalau soal ini diaturnya butuh atau 5 menit atau bukan. Nah, jadi buat estimasi waktu itu kalau paham itu soal yang berbeda dan sering kali soal kan bisa menandai karena bisa dalam. Kemudian yang terakhir oh slide itu ya. Oke, share screen saya hilang atau masih? Share screen saya masih masih terlihat atau enggak ya? Ayo cek. Halo, halo. Kak Najla Razina, saya enggak jadi co-host ya ternyata. Oke, Najla Razina, saya jadi co-host enggak ya? Enggak share screen soalnya. Halo, permisi. Atas nama Najla Arazina, tolong hostnya dialihkan dulu ya ke saya. Karena tadi barusan Kak Abrornya live, jadi hostnya pindah. Oke, terima kasih.
Oke, sekarang apakah sudah terlihat ya share screen saya? Oke, oh, belum. Sekarang sudah terlihat belum? Oke, mohon maaf ya. Saya mungkin sinyal saya kurang stabil jadi sempat ke lock out. Oke, sudah ya. Oke, mungkin nah ini karena waktunya sudah hampir jam 9 mungkin nanti untuk terkait yang soalnya mungkin saya berikan di tugas di Google Classroom saja ya. Nah, mungkin saya nanti pilihkan soal-soal yang pengenalan atau yang mungkin lebih mudah terlebih dahulu sebagai pengantar awal lah. Nah, jadi nanti bisa dikerjakan tugas tugas di Google Classroom saya susulkan. Nah, nanti coba dikerjakan ya. Nah, sebelum itu mungkin ada yang ditanyakan dulu atau tentang tadi yang saya tagih tadi dikumpulin kapan. Mungkin nanti ya nanti saya menyesuaikan waktunya yang mungkin paling paling cepat ya mungkin bisa dalam waktu 1 minggu ya nanti saya sesuaikan dulu ya nanti di Google Classroom saya susulkan materi soalnya atau saya infokan di grup nanti kalau sudah saya sisipkan di Google Classroom ya. Oke, sebelum saya cukupkan, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Nah, tadi saya tagih setidaknya ada satu orang yang mau, lah, Itu ada yang bertanya di chat, Kak. oke, Kak, kira-kira bakal ada pembahasannya setelah soalnya? Tidak. Kalau pembahasan mungkin bisa bisa diberikan pembahasan tapi lebih bagus dibahas saat pertemuan sih walaupun nanti tidak dibahas secara keseluruhan ya. Ya nanti bisa tapi cenderung mungkin yang mau bertanya boleh tanya mengenai pembahasan soal juga boleh. Oke, tadi yang saya tagih tadi coba ada minimal salah satu yuk sebelum ditutup ada salah satu yang sukarela untuk memberikan testimoni mengenai matematika. Nah, nanti biar setidaknya bisa memberikan gambaran lah untuk teman-teman. Kalau kesulitan tuh kesulitannya apa, nanti bisa belajar bareng-bareng di sini kan tujuannya belajar kan. Ini ada presensi. Presensinya nanti mungkin di grup aja. Ada presensinya harusnya. Oh iya, Oke, untuk nanti presensi sebentar ya. Di sini saya share. kita harus mulai dasar materi yang diajarkan atau nanti Kak perlu bantu buat recall dasar materinya. Materi dasar Salma. Ini coba saya kalau enggak Salma aja. Coba Salma. Coba bersedia open mic atau tidak? Maksudnya gimana, halo. Salma? Kedengaran nggak? Halo? Maksudnya gimana? Materi dasar itu apa? Kan Kedengaran nggak, Kak? kedengaran. Oh iya, maksudnya materi dasar tuh kan kayak tadi ya, ada yang kayak kaidah eh, apa gitu. Terus kalau aku pribadi kan dari SMK, jadi kayak nggak begitu diajarin gitu sih, Kak. Oh, oke. Oh, maksudnya kaidah mendengar tadi. Iya, Kak, yang kayak gitu. Ya. Kalau yang tadi kan kelas 12 ditanyain kan, ada yang udah belajar, ada Heeh. juga yang belum. Nah, itu nanti bakal diajarin lagi atau kita jadi PR gitu buat belajar sendiri.
Oke, oke sih. Nah, nanti jangan ya ditutup, maksudnya close mic dulu nggak apa-apa, nanti saya tanya lagi ya. Oke, tadi dari SMK ya. Nah, tadi kan yang kemarin, kalau Salma kemarin ikut ikut yang Senin hari Selasa kemarin. Ikut nggak? Yang welcoming party ya, Kak? Ikut. Yang ikut. Nah, kan dari- Oke. Oh, oke, mohon maaf ya. Sering ke lockout, saya nanti coba cek lah kenapa. Tadi Salma apa terdengar suara saya? Eh, Sudah lewat jam 9, nggak apa-apa ya, sebentar, waktunya dulu sebentar biar apa penutupannya tuh maksudnya biar nggak nanggung lah ya. Tadi apakah suara saya terdengar ya? Oke, tadi Salma coba cek Iya, Kak. suara saya apakah terdengar. Kedengeran. Oke, nah, kemarin sempat yang dengerin ceritanya dari Kak Iqbal dengan standby atau enggak? Aku dengerin sih, Kak. Oke, kan Kak Iqbal kan dari SMK ya, jadi ya memang mungkin ada kesulitan ya yang sekolah SMK dibandingkan yang SMA. Tapi ya tetap jika memang tetap niat lanjut kuliah ya itu ya tetap kesulitan ya, tapi jangan skandal utama atau jadikan alasan terus-menerus. Oh, saya oke. Oke, mohon maaf ini sepertinya jaring saya lagi tidak bersahabat nih ya. Kelokat, nah mungkin saya off cam saja biar ya semoga tidak kelokat seperti yang tadi ya. Mungkin Salma tadi mungkin bisa bisa terdengar suara saya, Salma.
Kedengeran, Kak. Oke. Oke, mungkin saya lanjutkan yang tadi ya. Ya, semoga ini tidak ke-lockout lagi ya. Mohon maaf ini. Yang kemarin yang ikut welcoming party kan mesti mendengarkan. Nah, Kak Iqbal itu backgroundnya dari SMK juga. Ya, intinya jangan menjadi kendala utama atau jangan dijadikan alasan terus-menerus gitu. Oh, saya nggak bisa karena saya SMK. Nah, itu kalau memang beneran pengen lanjut kuliah, ya dengan kendala atau kesulitan itu ya gimana nyari tahu. Oh, berarti saya harus kekurangan yang harus untuk apa. Nah, itu jadi bisa mungkin sharing ke teman atau ke misalkan ada tetangga atau saudara yang SMA misalkan, oh kamu udah pernah belajar ini belum? Nah, jadi belajar. Jadi dengan ke misalkan di SMK itu nggak belajar materi ini misalkan. Nah, dengan kekurangan itu atau belum belajar di sekolahnya karena SMK kan nggak semua materi dipelajari, ya belajar ke teman, saudara atau tetangga yang bisa membantu itu. Jadi selain belajar di sini kan ini waktunya terbatas ya. Jadi mungkin ada beberapa nggak bisa detail dibahas, nah, bisa belajar di waktu yang longgar itu tadi ya. Jadi tetap semangat tadi Salma. Ya, semoga nanti tetap bisa konsisten lah belajarnya. Oke, mungkin itulah eh, mungkin ada satu tadi yang saya tagih coba harusnya adalah satu yang mungkin ngasih testimoni atau Salma juga mungkin tapi bisa yang lain atau nanti Salma juga aja. Coba satu orang testimoni kan Salma tadi udah nih. Oh, saya SMK. Oh, saya ada materi yang belum pernah belajar nih. Jadi nanti diajarin atau harus belajar sendiri. Kalau yang lain gimana? Pengalaman belajar matematikanya mungkin bisa di-share atau kendala atau ngerasa oh saya bisa ngerasa paling bisa kalau mapel matematika dibanding yang lain biar nanti temennya bisa ikut termotivasi juga biar bisa matematika juga atau kalau kesulitan anu kira-kira kenapa kok sulit gitu. Coba ada ingin memberikan testimoni atau Mas Fatur Rahman nih coba. Oh ini, nah ada yang ngasih saran nih. Siapa nih? Ngasih saran. Ah, Amanda Triara nih, bagus nih. Untuk materi dasar bisa lihat tambahan lagi di YouTube atau udah banyak juga share di YouTube tentang materi-materi dasar. Nah, Vira Aprilia bahas. Namun biasanya di komunitas belajar lainnya kayak di StudiWit gitu mereka open banget. Nah, ya bagus. Sekarang kan ada TikTok, ada YouTube itu banyak kayak misalkan ada yang tahu Jerome Pauline, nah itu Jerome Pauline kan buat bimbel baru nih Mantapu Academy, nah itu juga di situ juga sering bahas materi-materi matematika juga itu bisa. Nah intinya dengan kecanggihan teknologi itu kalian manfaatkan jangan pasif itu, jadi jangan cuma untuk hiburan kan. Nah, jadi hal-hal yang perlu kalian gunakan untuk belajar, untuk membantu belajar, ya kalian gunakan juga. Jadi kebanyakan kan kalau anak sekarang tuh HP hanya untuk hiburan. Nah, itu sayangnya itu. Padahal bisa juga untuk belajar kayak TikTok, YouTube itu banyak materi, malah banyak kayak misalkan ada cara atau strategi untuk menjawab soal itu malah banyak juga di TikTok pun itu. Jadi tergantung kita mau mau menggunakannya itu untuk apa. Jadi selain hiburan ya kita juga bisa untuk membantu kita belajar tergantung kita sendiri. Oke, mungkin satu saya coba Mas Fatur Rahman Maulidi kan ini anu nih apa on cam ya coba saya minta sebelum kita tutup ini terakhir lah coba Mas Fatur Rahman coba apa bisa sukarela untuk open mic coba Mas Fatur Rahman Maulidi. Baik. Ayo gimana? Selamat malam, Pak. Ya panggilannya siapa? Mas Fatur Panggilan Rahman. saya Adi. 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 Ya, Adi. Oh Adi, oke. Coba bisa di-share Mas Adi selama belajar matematika itu sulit atau mudah atau
kayaknya sering Bagi bagi saya Pak ya, matematika itu sulit. sulit. Nah, kenapa itu kira-kira? Maksudnya kenapa kok sulit? Maksudnya sulit tuh kenapa gitu? Atau kok kayaknya semuanya XY XY atau maksudnya selama pengalaman kamu belajar tuh kenapa gitu? Kok sulit? Kok ngerasa Kenapa, kesulitan tuh? kenapa kok sulit? Ya, yang satu dari apa pengalaman sekolah ya Pak ya. Dari Hmm. segi gurunya kalau nerangkan tuh kurang kurang asik, jadi kayak bosen, ini nggak paham, pas males gitu Pak. Nah, Oh, jadi dari segi gurunya. Kalau dari segi saya sendiri kurang motivasi saja Pak. oke, berarti perlu ditambah motivasinya ya. Oke. Iya. Ada lagi Mas Fatur Rahman? Kasih Pak. Oke, tidak ada ya. Oke, mungkin Iya itu Pak. ya. Berarti perlu ditambah motivasi motivasi belajarnya ya. Iya Pak. Nah, oke tadi pasti saat kita belajar tuh kita nggak mungkin bisa cocok untuk semua orang ya. Entah nanti nggak cocok sama teman atau guru. Nah, Iya Pak. tapi sebisa mungkin kalau saya nih, nah walaupun ya sulit juga ya dilaksanakan. Saat kita tuh nggak bisa, jangan sampai kita tuh menyalahkan hal yang di luar diri kita, misalkan nyalain temen, nyalain guru, walaupun toh itu tetap ada kekurangan atau ada salahnya, tapi sebisa mungkin kita mencari tahu kesalahan kita sama terkait, misalkan nih kita nggak bisa matematika, oh kenapa ya? Jadi kita nyari sebabnya tuh dari diri kita sama tentang matematika, oh apa mungkin matematika tuh kenapa sulit tuh, misalkan oh terlalu banyak variabel x y atau materi matematika itu kelihatan sulit karena dia banyak rumus-rumus atau nah kita nyari tahu nanti dari kesulitan itu kita baru bisa memperbaiki nih oh kalau banyak rumus berarti gimana ya biar bisa lebih simpel. Nah, itu tanya ke orang atau guru yang bisa membantu nih oh kalau banyak rumus biar lebih simpel tuh gimana. Nah, itu baru sharing. Jadi jangan jangan Iya Pak. Iya Pak. jangan jangan sering jangan sering menyalahkan intinya hal di luar diri kita gitu. Entah nyalain guru atau teman itu pasti nanti efeknya juga malah kita tuh kekurangan kita nggak diperbaiki. Jadi oh ini pasti salah gurunya nih ngajarinya nggak bener atau ini salah temennya nih, salah teman kita nih karena nggak pernah ngajarin. Nah, jadi kita malah nggak bisa introspeksi karena kita terus menyalahkan gurunya atau nyalain teman kita dan seterusnya. Ya mungkin itu kita cukupkan ya sudah jam 9:15 ya semoga membantu dan karena ini pertemuan pertama semoga tetap konsisten semangat. Nah, karena seminggu ada 7 subtes nih ya mungkin bisa saling mengingatkan untuk menjaga semangatnya masing-masing. Kalau pertemuan awal mungkin masih on fire nih, masih berapi-api atau masih menyala. Nah, tapi untuk pertemuan minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat, nah itu nanti bisa saling mengingatkan untuk menjaga semangat lah. Oke, kita cukupkan pertemuan hari ini. Gimana? Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, kita tutup dengan membaca doa dalam hati masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Oke, sebelum kita tutup, nanti karena ini nggak sempat bahas soal ya, nanti bisa dibuka Google Classroom-nya, bisa dicoba latihan soal yang saya berikan di Google Classroom ya. Oke, kita cukupkan. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat semuanya. Oke, boleh meninggalkan Zoom meeting ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Sama.